Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita dapat kesempatan nih teman-teman. Kita bisa melihat rumah tipe Kimora yang ukuran 10 ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue sebelumnya pengen nge-share dulu, ini perumahannya berada di namanya perumahan Zora. Jadi di sini gue mau nge-share untuk area perumahan ini dideveloperin oleh BSD Diamond Development dan ini juga dikembangkan oleh Sinar Masland ya. Dan ini ada joint venture dari Mitsubishi Corporation. Jadi di sini kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita sambil lihat-lihat nih sambil kita ngobrol. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai ini tampilan rumah. Ini yang tipe 10. Ini kamu bisa lihat ya tampilan dari tapak depannya. Jadi dia kayak ada anak tangga ke kanan dimana itu bisa kamu langsung ke namanya ruangan utamanya. Namun kita boleh nih bisa lihat dulu nih bagian bawahnya ya. Ini sudah dilengkapi dengan kanopi yang sistem yang panjang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak ada rusuk di tengah. Jadi kalau kamu punya carport 2 mobil ini bakal enak banget, dan lagi area sampingnya teman-temannya itu nyaman banget ya teman-teman ya. Nah, ini untuk areanya, ini bagian kanan, ini kamu misalnya ada beberapa lubang-lubang. Jadi misalkan untuk instalasi, misalkan untuk air-air, untuk sirkulasi airnya juga nih tertata dengan rapi nih teman-teman di sini ya. Lalu ini untuk gerbangnya, sistem gerbangnya seperti ini teman-teman. Jadi di dalam ini ada kayak semacam garasi nih ya. Jadi kalau bisa dibilang garasi ini kalau menurutku sih sekitar satu mobil masih oke ya. Lalu ini ada pintu di sebelah kanan ini. Kita akan lihat dulu ya. Pintunya ini kalau menurut gue sih lebih ke fungsinya kamu bisa jadi kayak kamar tidur untuk misalkan kamu punya driver atau ART. Nah, di sini juga ada kamar mandinya ya. Jadi bisa dibilang cukup lengkap dan dilengkapi dengan shower nih tentunya. Jadi kalau misalkan ada keperluan untuk mandi pun bisa nih teman-teman di sini nih. Jadi seperti ini ya tampilannya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk beberapa down lightningnya, kamu bisa lihatnya cukup banyak ya di garasi ini ya. Jadi dijamin kalau misalkan malam hari atau keadaannya mulai gelap, ini pasti terang banget nih teman-teman. Nah, untuk area bawah memang bisa dibilang kebanyakan kamu bisa lihat ini kayak semacam service area ya. Jadi di sini sekilas kamu bisa lihat nih ada mesin cuci, ada kulkas ya teman-teman ya. Nah, di sini juga tidak lupa ada namanya hand sanitizer karena kita masih masa pandemi corona. Nah, ini pintu awalnya kita masuk, ini sistem slide. Itu kita masuk ke dalam. Ini layoutnya. Jadi ke kanan itu lebih ke area dan ini bagian untuk kayak semacam ruangan santai lah. Jadi kita lihat dulu yang sebelah sini ya. Jadi ini untuk sebelah sini ini bisa dibilang kitchen setnya nih minimalis, atau bisa dibilang ini mungkin jadi kayak area dapur kotor bisa lah ya. Lalu ini ada tempat kulkas. Ini letaknya bisa dibilang ini kayak di bawah stairs gitu ya, di bawah tangga. Kita bisa lihat untuk tempatnya sini masih ada kayak ruangan udara. Ini kamu bisa lihat ngeplong banget. Jadi ini sirkulasi udara ataupun misalkan pencahayaan kamu bisa nikmati nih di sini. Jadi ini bisa juga kalau misalkan jadi area namanya cuci jemuran ya. Namun kalau dalam prakteknya sih ini pintu yang sebelah sini nggak ada ya teman-teman ya. Ini hanya show unit aja nih teman-teman. Jadi kamu hanya bisa lihat aja nih. Untuk pemilihan materialnya termasuk oke ya, kamu bisa lihat ya. Nah, ini tembusan tangga yang tadi pintu tadi kita lihat. Kita tengok. Untuk bawah tangganya itu bisa dibilang masih kosong ya teman-teman ini ya. Jadi kalau prinsipnya kalian mau gunakan jadi storage kan tinggal tambahin aja kayak semacam tutupan laci lah kalau menurut gue sih ya. Lalu nih untuk yang kamar yang di sini, jadi di sini ada sebenarnya ruangan. Jadi kalau kamu mau gunakan sebagai kamar tidur sih bisa ya. Jadi ini cukup luas. Kenapa? Ya secara kamu bisa lihat ya, ini alat olahraga aja nih bisa muat nih teman-teman tuh. Sini juga ada dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya nuansanya lebih ke creamy ya. Jadi ada shower boxnya, ada tempat buat manhole-nya. Oke, lengkap shower, wastafel dan toilet duduk. Ini area belakangnya. Jadi ini nggak dibangun secara penuh ya teman-teman ya. Jadi biar ada namanya sirkulasi pencahayaan dan udara nih teman-teman. Bisa lihat ya. Ini penggunaan cerminnya nih benar untuk kayak misalkan ruangan olahraga, kayak misalkan kamu butuh aerobik atau kamu lagi mau nge-gym. Wah, ini kayaknya enak banget ya. Jadi bawahnya tuh parket kayunya nyaman. Nah, di sini ada kayak semacam kolam renang teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan kalian mau gunakan area belakang kosong ini jadi kayak kolam renang sih, bisa dibilang bisa banget ya. Nah, untuk perumahan di Zora ini itu rata-rata tuh yang gue lihat itu udah pakai yang namanya lift. Nah, ini bentuk liftnya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi muat sekitar 4 orangan lah. Di sini pintu kacanya juga enak ya, akses ke kolam renang bagian belakang. Nah, di sini di bagian bawah memang tidak ada pintu langsung ke sini. Di sini kalau menurut gua ruangan ini lebih ke untuk living room ya teman-teman ya. Jadi kamu bisa nikmatin nih area sampingnya juga kaca-kacanya terang. Jadi enak banget ya. Bisa lihat penataannya simple. Jadi cukup nyaman. Dihiasi dengan beberapa aksen-aksen gold. Nih kamu bisa lihat. Nah, ini kalau misalkan kamu sampingnya ini gue juga masih belum ngerti nih untuk masalah lebarnya, kayaknya sih nggak sampai kolam renang itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ilustrasinya kolam renang itu enak banget teman-teman ya. Nah, di sini kita akan lihat nih beberapa, ini ada lampu kayak semacam lampu dinding. Kita akan ngintip dulu ya. Untuk aksen yang belakang seperti ini teman-teman. Ini memang masih ada ronggaannya ya. Space batas ininya nih teman-teman. Batas ini kan lift ya, menjulang ke atas. Ini batas area belakangnya seperti ini. Ini tampilan fasad dari belakang samping, lebih tepatnya kiri bagian belakang. Untuk cuacanya di sana waktu gue berkunjung cukup berangin, jadi benar-benar adem banget. Apalagi nuansa-nuansanya kayak mau hujan gitu. Ya maklum lah teman-teman ya. Bulan berber itu biasanya memang cuacanya sudah mulai mendukung untuk terjadinya hujan. Ini beberapa outdoor ditaruh di sini ya teman-teman ya. Kalau baunya sih sebenarnya bisa dibilang nggak kayu persis ya, tapi dia keset sih ya. Ini ada kayak lubangnya. Di sini kita akan naik lewat tangga sini dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan naik, mungkin kita bisa sebut jadi sebagai lantai 2. Ini tampilan sampingnya, yang tadi di bawah tadi itu pintu. Ini ada beberapa lukisan, ada beberapa aksen-aksen list. Jadi bisa kayak tembus ke samping. Nah, ini aksen ini nih, kayak semacam separator ya teman-teman ya, tapi kita bisa ngintip lah istilahnya nih teman-teman. Oke, ini kita lift yang tadi. Nggak apa-apa kita olahraga dikit ya teman-teman ya, biar sehat ya nggak. Nah, untuk kamar tidurnya ini di lantai 2 ini bisa terbilang cukup lebar ya. Jadi ini ada kamar mandi dalamnya juga. Dia aksennya aksen parket kayunya yang bergaris. Kita nyalakan dulu lampunya. Sama untuk akses ininya, kamar mandinya ada roller blind, shower box, ada main hall-nya ya. Sini pemandangannya dari belakang. Ini suasananya enak banget teman-teman. Jadi ini udah ada beberapa yang terjual juga ya teman-teman ya. Jadi gue pengen bilang ke kalian, kalau misalkan kalian berminat untuk unit ini, kamu bisa hubungi nomor gue yang ada di link description ya teman-teman ya. Kamu kan bisa dapat yang namanya fast response di situ. Dan lagi untuk promo-promonya pastinya tentunya kamu akan dapetin promo yang terbaru yang lebih menarik tentunya. Ya nggak teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan, oh ya gue juga mau bilang juga, di sini gue juga ada membuat video 360 derajatnya, dimana kamu bisa pakai HP kamu. Jadi HP kamu itu pas kamu buka, kamu nonton, jadi kamu bisa slide-slide seperti ini teman-teman. Jadi kamu bisa dapetin kemudahan, ataupun HP kamu yang kamu gerak-gerakin gini ke atas bawah pun juga bisa. Jadi kayak model VR ya, yang kayak misalkan pakai Google itu kacamata juga bisa nih teman-teman. Nah ini sekarang kita masuk ke area namanya dapur bersih. Dapur bersihnya cukup simple ya, warna kayunya ini cukup soft nih teman-teman nih, kitchen setnya nih. Gue suka sih aksennya simple ya. Terus juga ininya ada, ini kamu bisa lihat ya, ada apel emas, namun sayangnya nggak bisa kita makan, cuma bisa kita pegang doang. Dan sini ada, oke, kamar mandinya ini lebih ke untuk powder room aja ya nih teman-teman ya. Jadi nggak ada namanya area shower ya, pakai Windows blind aja nih teman-teman.
Untuk aksennya dia pakai lebih ke karamel ya rata-rata ya. Nah, di sini yang gue mau share juga adalah untuk sistem keamanannya. Ini sudah namanya smart home system ya teman-teman ya. Dan ini area bisa dibilang balkon depan nih teman-teman, cukup luas ya. Di sini kalau misalkan kamu naik tangga tadi yang gue bilang tadi, tangga samping, kamu masuknya nih ke area sini nih teman-teman. Ini pintunya tuh. Pintunya itu sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk PIN, lalu juga untuk fingerprint dan sistem kayak kartu tapping gitu teman-teman. Nah ini untuk area ruang tamunya, ini bisa dibilang ruang tamu atau juga bisa dibilang jadi kayak living room dicampur dengan dining room yang sebelah sana. Ini tuh memiliki keunggulan, kamu bisa lihat ya, begitu kamu lihat ke atas, aksen emasnya tuh cakep banget, dikasih kayak lampu kristal, dan ketinggian plafon ini tuh sekitar 6 meter nih. Kamu bisa lihat ya, ini juga ada kaca-kaca di atas yang mendukung cahayanya bisa masuk banyak, apalagi dipantulkan dengan cermin-cermin ini teman-teman. Jadi benar penyinaran mataharinya tuh terang banget ya, kamu bisa lihat ya. Dominan warna ini, warna putih atau cahaya putih alami dari matahari itu lebih dominan ya dibanding lampu-lampu sini ya. Jadi kelihatannya lebih enak banget. Nah, kalau ini bisa dibilang karena ini posisi show unitnya di hook, bisa dibilang kita bisa dapat lihat posisi jalanan teman-teman ya. Namun kalau misalkan kalian nggak suka di hook, jangan khawatir, di sini juga ada unit yang di badan ya. Ini Kimora tipe 10 ya teman-teman ya. Nah ini kita sedikit ngintip nih tangganya. Tadi kan kita nggak naik tangga, tapi bolehlah kita ngintip-ngintip sedikit ya. Tangganya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Akses dari sampingnya. Nah ini agak basah-basah nih karena hujan ya teman-teman ya. Ini tampilan kanopinya dari atas seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tadi berhubung pas keluar itu pintunya ditutup, sorry nih, jadi kita ada jump cut, jadi kita loncat, jadi kita masuk lagi ke dalam sini. Nah ini berhubung tadi kita udah lihat ya areanya lebih ke living room, dining room, dan untuk kitchen area, jadi seperti itu. Kita langsung aja nih teman-teman, kita ke lantai 3-nya ya. Nah ini lantai 3-nya masih sama, pemandangan kacanya enak, nyaman seperti ini. Untuk kontur temboknya kamu bisa lihat ya, sini cukup berserat. Jadi dia pakai wallpaper itu bisa dibilang abu-abu, tapi abu-abunya lebih ke putih-putihan, jadi agak terang ya. Dibilang putih juga enggak, dibilang abu-abu juga enggak mutlak ya. Jadi ini sebelah kiri dan kanan ini kamar tidur nih, sebelah tangga. Ini kalau misalkan dari lift sama, kira-kira sebelah kiri dan kanan kamu bisa namanya mengakses tempat tidur. Jadi ini ada ruangan di sini. Nah, ini kamar yang bisa dibilang lebih ke biru campur coklat ya di sini ya. Coklatnya coklat krim. Nah, ini tampilannya. Ini ada beberapa list kacanya, cakep ya. Jadi kiri dan kanan. Itu ada ruangan untuk kerja juga. Untuk kamar mandinya sama seperti yang di bawah. Kira-kira nggak ada terlalu banyak perbedaan yang bisa kita obrolin. Lalu sini ada beberapa mungkin table lamp ya, jadi lampu meja. Jadi di sini ini untuk ininya unik ya, ada yang terbuka kayak gini teman-teman. Nah ini peletakan, saya bilang meja ini termasuk menurut gue sih unik ya, termasuk pintar juga sih naruhnya di dekat jendela gini ya. Jadi tuh kalau misalkan pencahayaannya tuh enak banget sih gue rasa. Tanpa buka kaca dikit langsung angin sepoi-sepoi. Secara kan ini lantai 3 ya. Nah ini bisa bilang ini adalah master roomnya nih teman-teman nih. Kalau bisa lihat ya, gede banget ya. Ini master roomnya, kita akan lihat aksen yang digunakan. Lantainya parket kayu, ada cermin, wardrobe. Wardrobe-nya dicampur dengan ada wardrobe yang pakai sistem cermin. Dan untuk kamar mandinya ini dia ada 2 wastafel ya. Dan ini yang gue suka nih, jadi kacanya tuh lebar banget, panjang, jadi nuansanya creamy. Ada bathtub dan juga ada area shower. Ini untuk toilet duduk ya. Jadi untuk area showernya ini ditutupi dengan railing kaca nih, seperti ini teman-teman. Jadi dia bentuknya nggak lurus gitu ya, tapi dia ada kayak sedikit lekukan di sini nih, kamu bisa lihat ya. Oke. Untuk pintunya bisa dibilang cukup enak bukaannya, jadi cukup nyaman. Nah, ini area untuk berias, terus ini area untuk santai. Ini lebih ke goldy ya. Kalau untuk kasurnya nih nuansanya nih, kalau misalnya teman-teman
Lalu juga ada sedikit kursi, dimana kursi untuk bersantai, relaksasi, dan ini ada kayak semacam balkon lah. Lumayan, kalau menurut gue balkon ini sekitar 1,2 meter lah kali 2,5 lah. Nah ini seperti ini, berada di hook ya. Nah ini karena posisinya hujan, kalau misalnya ada beberapa rintik-rintik, jadi kita nggak bisa keluar situ. Tapi ini prinsipnya master room ini berada di depan ini nih teman-teman, arah hadap depan ini. Nah oke. Nah kira-kira menurut kalian gimana nih teman-teman mengenai obrolan kita, yaitu Kimora tipe 10 di Zora BSD City. Jadi untuk lokasi tuh benar-benar dia strategis banget, dia berada di jantung kota BSD City ya. Nah kalau misalkan menurut kalian hal-hal apa saja nih yang menarik yang kalian lihat dalam video ini, kalian tolong tulis ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, kasih like dan share ya teman-teman ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai di sini aja dari gua Yohanes and see you, bye bye. Dadah.